Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikael Raja dari kelas 5 IKRA Universitas Putra Bangsa. Dalam video ini saya akan membahas 15 artikel, entah itu jurnal atau web, tapi yang saya ambil itu dari jurnal aja, 15 artikel jurnal tentang cloud computing yang saya bagi menjadi tiga bidang. Tiga bidang. Yang pertama saya bagi ke dalam bidang pendidikan, kedua bidang ekonomi, yang terakhir itu bidang keamanan. Kelima artikel pertama ini membahas bagaimana teknologi cloud membantu proses belajar mengajar, meningkatkan efisiensi sekolah, dan mendukung pembelajaran jarak jauh. Seperti yang kita tahu, pendidikan adalah salah satu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dalam era teknologi seperti ini, sudah pasti pendidikan mengalami transformasi yang masif dan besar-besaran. Dalam penggunaan teknologi sendiri dapat mempermudah bidang pendidikan, seperti pada artikel pertama, pada artikel pemanfaatan teknologi cloud computing dalam pembelajaran informatika di SMK. Penelitian yang dilakukan di SMK Negeri Surakarta ini fokusnya adalah penggunaan Google Form, Quizzes, dan word wall dalam pembelajaran informatika dengan metode kualitatif melalui observasi dan wawancara. Hasilnya menunjukkan penggunaan aplikasi berbasis cloud ini membuat pembelajaran jauh lebih interaktif, efisien, menyenangkan bagi siswa, dan mempermudah guru, tapi juga meningkatkan semangat belajar siswa. Lalu pada artikel optimalisasi pembelajaran jarak jauh pada institusi pendidikan di Indonesia melalui platform e-learning berbasis cloud computing, artikel itu juga membahas bagaimana platform e-learning berbasis cloud bisa membuat pembelajaran jarak jauh jadi lebih efektif dan inklusif. Contohnya seperti kemarin saat UTS di semester kemarin, kita mengerjakannya menggunakan e-learning, yang itu jadi lebih mudah, terus juga jadi lebih efisien dan menghemat waktu, kayak seperti kita nggak harus ke kampus, kita bisa mengerjakannya dalam rumah gitu. Dengan pendekatan studi kasus, peneliti menemukan bahwa cloud computing memudahkan kolaborasi guru dan juga siswa, membuat pembelajaran lebih fleksibel, dan memungkinkan evaluasi dilakukan secara real time. Penelitian ini tuh muncul pada saat pandemi COVID-19, ketika semua kegiatan belajar berpindah sistemnya online. Fokusnya adalah pemanfaatan Google Classroom sebagai media pembelajaran berbasis cloud di perguruan tinggi Pelita Indonesia, yang mana pada artikel penerapan cloud computing sebagai media pembelajaran berbasis online pada masa pandemi COVID-19, dengan cloud computing, dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi tanpa batas waktu dan tempat. Aplikasi seperti Google Doc dan Classroom membuat pembagian tugas, ujian, materi jauh lebih mudah. Lalu pada artikel jurnal efektivitas penerapan sistem informasi manajemen pendidikan berbasis cloud dalam meningkatkan efisiensi administrasi sekolah menengah, artikel ini meneliti bagaimana sistem informasi manajemen sekolah yang berbasis cloud bisa membantu administrasi sekolah menengah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus di SMA Islam Terpadu Cordova, Bandung. Hasilnya penerapan sistem ini, yang pertama itu mempercepat akses dan pengolahan data, mengurangi biaya infrastruktur fisik, dan meningkatkan kolaborasi antar staf. Namun masih ada tantangannya nih. Tantangan utamanya adalah kekurangan pelatihan digital bagi guru dan staf administrasi. Juga perlu memperhatikan keamanan data siswa, karena itu kan administrasi ya, dan sifatnya sangat-sangat penting. Jadi keamanan juga pastinya harus diperhatikan lagi. Berbicara soal data pada artikel implementasi sistem basis data cloud computing pada sektor pendidikan, penelitian ini menjelaskan dasar-dasar cloud computing dan bagaimana teknologi ini diterapkan dalam dunia pendidikan. Cloud computing memungkinkan penyimpanan data, pengolahan nilai, dan laporan akademik dilakukan secara online dan otomatis. Lembaga pendidikan tidak perlu lagi membeli server besar karena semua bisa disimpan di cloud gitu, bisa disimpan di sebuah cloud. Penelitian ini juga menekankan 3 model utama layanan cloud, kayak software as a service seperti Google Doc yang tadi saya bilang, yang bisa digunakan tanpa instalasi, atau platform as a service seperti Google App Engine untuk membuat aplikasinya. Lalu infrastruktur as a service seperti Amazon Web Service atau server virtual. Bisa kita simpulin bahwa cloud computing membantu pembelajaran menjadi lebih efisien,
lebih fleksibel, lebih interaktif, baik untuk guru, baik untuk mahasiswa, maupun pihak administrasinya. Itu tuh mendapat manfaat yang sangat-sangat besar ya. Seperti yang kita tahu, perubahannya besar, otomatis manfaatnya juga pasti besar. Namun tantangan utamanya itu pada literasi digital dan infrastruktur internet. Seperti kita tahu, Indonesia negara kepulauan, nggak semua tempat bisa stabil internetnya, infrastruktur internetnya nggak bisa naik turun ya gitu. Dengan dukungan dan pelatihan yang tepat, mungkin teknologi cloud bisa menjadi masa depan pendidikan di Indonesia jika dimanfaatkan dengan baik. Nah, sekarang kita beralih ke bidang ekonomi, di mana teknologi juga memainkan peran penting dalam mendukung dunia usaha, terutama di sektor UMKM dan e-commerce. Gitu. Cloud computing tidak hanya memudahkan proses belajar, yang kita tahu tadi perubahannya besar-besaran kan, jadi nggak mungkin cuma pendidikan doang, tapi pasti juga ke sektor-sektor lainnya, termasuk sektor bisnis. Itu bisnis bisa jadi lebih efisien, lebih aman dan kompetitif pada semuanya itu. Nah, di 5 jurnal ini yang saya temukan, yang pertama ada analisis tren teknologi cloud computing dalam e-business dan e-commerce untuk optimalisasi operasional. Yang kedua ada tinjauan ancaman dan risiko pada sistem keamanan Internet of Things atau IoT berbasis cloud computing dalam penggunaan e-commerce. Yang ketiga itu ada pengaruh, manfaat, kemudahan penggunaan, privacy, dan peningkatan kinerja terhadap pengadopsian cloud computing pada UMKM. Yang keempat itu digitalisasi UMKM sebagai strategi meningkatkan daya saing di era ekonomi digital. Yang kelima, adopsi cloud computing dalam perencanaan dan pengembangan bisnis usaha kecil menengah. Jadi cloud computing itu udah menjadi pilar utama transformasi ekonomi digital. Selain itu, penelitian-penelitian ini juga menyoroti bagaimana cloud computing mendorong inklusivitas ekonomi digital, di mana UKM kecil bisa bersaing dengan perusahaan besar. Gitu. Tetapi pelaku usaha kecil akan lebih tertarik mengadopsi teknologi jika sistemnya mudah dipahami dan mudah digunakan gitu. Bukan hanya karena canggih. Bagi UMKM, teknologi tidak harus rumit. Yang penting mudah dipakai dan bisa langsung memudahkan pekerjaan sehari-hari. Tapi ini menjelaskan bagaimana cloud computing membantu UMKM dalam perencanaan dan pengembangan bisnis dengan model layanan seperti infrastruktur as a service, lalu ada platform as a service, lalu juga ada software as a service. Nah, penggunaan cloud computing ini tuh bisa membuat UMKM jadi menghemat biaya infrastruktur IT, terus mengakses data dari mana saja, terus juga meningkatkan kolaborasi antar tim secara real time gitu. Cloud computing juga memberikan fleksibilitas tinggi. UMKM dapat menyesuaikan kapasitas layanan sesuai dengan kebutuhan tanpa harus membeli server baru. Tapi aspek keamanan data dan literasi digital tetap harus diperkuat, karena ini kan data, apalagi dalam ekonomi itu datanya tuh data yang sangat-sangat penting. Jadi keamanannya juga pasti harus diperkuat lagi, dan orang-orang tuh harus diberikan literasi digital gitu. Jadi biar tahu akan bahayanya, akan manfaatnya gitu. Cloud computing bukan sekedar teknologi, tapi strategi untuk bertahan dan tumbuh di era ekonomi digital. Nah, tuh yang tadi saya bilang, keamanan itu sangat penting sekali, karena cloud computing itu kan mengolah dan menyimpan data ya, yang mana data itu kan penting sekali. Mungkin data pribadi atau data perusahaan itu kan termasuknya kan top secret lah, penting. Nah, jadi kita beralih ke bidang keamanan nih, ya, pentingnya keamanan data berbasis cloud computing gitu. Nah, meski dengan fokus yang beda, artikel dari manajemen keamanan data dalam era transformasi digital dan cloud computing ini tuh membahas strategi enkripsi, manajemen akses, dan monitoring real time pada platform global seperti TikTok, terus juga Netflix dan WhatsApp. Dimana kan kita tahu sendiri TikTok ada TikTok Shop gitu-gitu. Nah, dengan kesimpulan bahwa kolaborasi penyedia layanan dan pengguna adalah kunci, lalu pada artikel strategi menjamin sistem keamanan
Keamanan Data Perpustakaan Digital Universitas Negeri Medan berbasis cloud computing meneliti perpustakaan digital Universitas Medan dengan pendekatan CIA Triad. Menekankan enkripsi ganda, autentifikasi ganda, serta kendala pada SDM dan kesadaran pengguna. Terus juga pada artikel analisis ancaman keamanan dalam penggunaan teknologi cloud computing, mengkaji ancaman cloud dari sisi organisasi, seperti kehilangan data, pelanggaran privasi, hingga serangan cyber. Lalu menawarkan kerangka manajemen resiko yang komprehensif. Terus juga pada artikel analisis ancaman keamanan dalam penggunaan teknologi cloud computing membahas resiko utama seperti kehilangan data, kebocoran data, lalu serangan cyber, dan akses tidak sah yang dapat mengganggu operasional, privacy, hingga kepatuhan regulasi organisasi. Penelitian ini menekankan pentingnya strategi mitigasi termasuk enkripsi, terus end-to-end, autentifikasi multifaktor, kontrol akses, audit keamanan, serta kepatuhan standar seperti PCI DSS dan HIPAA. Wow, dan artikel yang terakhir pada keamanan cloud computing di era industri 4.0, Systematic Literature Review. Melalui Systematic Literature Review menemukan bahwa teknologi baru seperti blockchain, AI, dan edge computing dapat memperkuat keamanan cloud meski tantangan teknis dan kesadaran pengguna masih besar. Nah, bidang keamanan ini tuh secara umum sepakat bahwa keamanan cloud computing bergantung pada enkripsi, kontrol akses, monitoring, dan kepatuhan regulasi. Bedanya, tiap penelitian menekankan konteks berbeda, seperti platform global, institusi pendidikan, organisasi, e-commerce, hingga industri 4.0. Kelemahannya, sebagian besar masih berbasis literatur. Namun, temuan-temuan tersebut tetap memberi dasar penting untuk strategi keamanan data yang adaptif dan berkelanjutan. Nah, itu 15 artikel yang sudah saya review. Terus mungkin teman-teman tertarik bisa cek di bawah. Saya masukkan ke dalam bidang-bidangnya masing-masing. Mungkin penutup sedikit dari saya, seperti yang kita tahu bahwa teknologi itu udah sangat mendekat ya di hidup kita. Kayak kita itu apa-apa udah menggunakan teknologi, bangun tidur buka HP, terus ngerjain apa-apa pakai laptop. Nah, yang namanya teknologi itu saling berkaitan teman-teman, pokoknya saling menyatu. Nah, cloud computing sendiri ini bukan penting lagi tapi sudah menjadi bagian dari teknologi gitu. Kayak kita mengupload data, mengupload foto, itu kan datanya kan disimpan dalam cloud gitu. Jadi bukan hanya menyimpan data. Nah, cloud computing itu bukan hanya menyimpan data teman-teman, tapi juga memproses, terus juga menjaga keamanan data gitu. Mungkin sekian dari saya. Sudah Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.